Jika Anda warga Palopo, tentu tidak akan asing dengan dapur Umsi. Sebuah rumah makan sederhana yang dibangun dengan banyak kisah dan tak sedikit berujung pada air mata. Untuk ulasan kali ini akan berfokus pada menu rempeyek yang merupakan awal mula perjalanan Umi Sinta dalam membangun rumah makan. Nah, buat kamu yang penasaran dengan menu rempeyek, kali ini kita akan langsung on cam di tempat Umi Sinta membuatnya. Tuh kan, sang owner langsung turun tangan menangani pembuatan rempeyek. Mudah nggak nih? Selintas memang mudah guys, kacang campur adonan lalu digoreng. Tapi tidak semudah itu guys. Pasalnya di sini butuh perjuangan lantaran suhu yang cukup panas. Wajarlah lantaran ini ada dalam ruangan dengan kompor yang terus menyala. Bisa dibayangkan kan, duduk berjam-jam bisa bikin encok juga. Kadang pesanan rempeyek ini tembus angka 20 hingga 50 kilo sekali goreng. Tapi kamu tahu tidak, ada kisah suram dan mengandung bawang di balik itu semua. Dengar langsung aja ya penuturan dari Umi Sinta. Dia bawa pinjam saya kompor dan lain-lain, kompor, terus ada yang kasih saya, yang kebutuhan saya banyak sekali, yang dikasih sama teman-teman itu Masya Allah luar biasa, jazakillah khair semuanya. Untuk yang sudah mendukung saya, sudah memberikan finansial sama saya, memberikan dukungan lahir dan batin yang luar biasa, sehingga saya bisa ada kompor, ada tabung gas, dan ada wajan, serta itu saja. Dan saya punyanya itu. Mulailah saya membuat peyek. Saya tidak tahu, seumur hidup saya itu tidak pernah bikin peyek, tidak pernah. Melihat pernah, tapi bikin sendiri saya nggak pernah. Tapi dengan izin Allah, Allah mampukan saya untuk bisa membuat peyek itu. Tapi ya seiringnya berjalannya waktu, rasa mengikuti ya. Nah, pikiran saya biarlah, aku nggak punya motor saat itu, biarlah nanti saya titip-titipkan di warung, biar saya kok yang penting bagaimana saya bisa berjalan saja. Setelah itu jadi saya kemas harga 22 ribuan, saya bawa jalan. Saya dipinjami motor teman, saya bawa motornya teman pergi ke warung-warung, jadi dari warung satu ke warung lainnya. Dibilang apa, maaf saya tidak menerima. Beberapa warung yang saya datangi itu tidak ada yang menerima peyek saya. Ya, akhirnya saya pulang ke kos, jam dia saya tidak tahu mau bagaimana.
bagaimana, sampai akhirnya saya datang lagi sama teman yang pinjam saya uang. Saya bilang begini, saya nggak tahu mau bagaimana. Saya sudah berusaha untuk bawa ini kemana-mana, tapi kayaknya belum diterima oleh saya. Saya nggak tahu mau kerja apa begitu kan, nggak tahu, ingin kayak begitu saja. Dia bilang, kan ada HP-mu, ada Facebook, kenapa kamu nggak gunakan untuk usaha? Dia begitu. Bagaimana caranya kalau kita mau usaha di Facebook? Saya bilang begitu kan. Dia bilang, ya sisa nikahkan saja, nanti teman-temanmu yang dari jauh-jauh dibuang, ambil teman-teman orang Palopo, begitu dia bilang kan. Akhirnya dikasih tahu begitu, saya gunakan itu syaratnya, saya gunakan syaratnya. Dan yang paling pertama kali orang yang percaya saya itu orang yang di Jalan Yusdan, ingat sekali sampai sekarang lewat Jawa. Jadi orang beli kayak saya, dan beliau juga yang dukung itu pasti kalau ada apa begitu. Yang sampai sekarang itu kalau saya goreng peyek pasti nggak ingat itu dulu itu sampai 2-3 bulan itu kalau saya makan itu untuk menghemat pengeluaran saya itu nasi yang ada di Magicom itu sudah 5 hari terkadang masih saya makan. Itu pun makannya hanya dengan seperti ini, peyek hancurannya peyek begitu. Itu yang saya makan seperti itu, terus tidak berani beli apa-apa, ada apa bagaimana model itu bisa mencukupi kebutuhan saya tanpa saya harus meminta-minta sama orang. Jangan sampai saya membebani orang itu pun diberi apa ya, diberi pinjaman apa itu saja, hati saya sudah tidak enak. Mau di apa, hingga akhirnya terus perjalanan waktu diterima peyek saya mulai ini mencoba mencoba mengelola, mengkreasikan bagaimana biar peyek ini tidak seperti yang peyek di luar sana seperti itu. Dan satu hal dari awal mula saya punya usaha peyek ini tidak pernah pakai micin. Sudah itu ada lagi hambatan. Memang mungkin begitu ya, setiap kali Allah mau meningkatkan derajat kita itu Allah pasti ujian. Saat itu saat aku sedikit punya hasil keuntungan, Allah memberikan ujian itu tabung gasnya teman itu yang saya pinjam diminta dengan tiba-tiba. Dan alhamdulillahnya Allah itu sudah menyediakan, maksudnya aku sudah beli tabung sendiri, baru tabung diminta. Jadi itulah rasa syukurnya ya Allah, alhamdulillah. Tidak terputus, ternyata benar bahwa kita itu rezeki itu diatur Allah, itu memang benar sekali. Saya yakin itu. Setelah itu bosan atau bagaimana, akhirnya saya mencari kesibukan lain selain peyek. Kan dari pagi sampai sore peyek terus kan, akhirnya adalah kebosanan itu. Akhirnya di saat di Masjid Stalim dibilang, kamu kan orang Jawa, pasti bisa bikin getuk dan lain-lain. Padahal seumur umur saya itu saya tidak pernah bikin getuk. Tidak pernah bikin getuk. Dan nantikan ya ceritanya getuk. Bye-bye. Perjalanan yang begitu menguras tenaga, pikiran, hingga air mata. Kisah Umi Sinta bisa jadi inspirasi ketika Anda mengalami kesulitan dalam hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan ujian kepada hambanya di luar batas kemampuannya. Tetap berdoa dan ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tak pernah putus asa atas cobaan yang datang silih berganti.
Oke, cukup sekian. Sampai jumpa di ulasan selanjutnya.